Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yang dimana apakah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Penyelesaiannya, misalkan yang pertama yaitu misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat, akan ditunjukkan operasi penjumlahan adalah operasi biner. Z tidak sama dengan himpunan kosong, maka untuk setiap A, B anggota Z, A plus B dapat dipasangkan tepat satu anggota Z. Yang kedua yaitu tertutup. Untuk setiap A, B anggota Z, A plus B anggota Z, jadi Z tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat, akan ditunjukkan operasi perkalian adalah operasi biner, yaitu Z tidak sama dengan himpunan kosong. Maka untuk setiap A, B anggota Z, A kali B dapat dipasangkan tepat satu anggota Z. Yang kedua yaitu tertutup. Untuk setiap A, B anggota Z, A kali B anggota Z, jadi Z tertutup terhadap operasi perkalian. Yang ketiga, misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat, akan ditunjukkan operasi pengurangan adalah operasi biner. Perhatikan, pilih 3 dan 5 sebagai anggota Z. Karena 3 dan 5 ada di Z, jika dioperasikan terhadap operasi pengurangan, maka 3 kurang 5 sama dengan min 2 anggota Z. Maka operasi pengurangan merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat. Dapat disimpulkan dari pembuktian di atas bahwa operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner. Kemudian, untuk soal nomor 2, yang dimana soalnya apakah matriks 2 kali 2, contohnya A, B, C, D, terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup. Buktikan. Penyelesaiannya, misalkan M 2 kali 2 sama dengan A, B, C, D, A, B, C, D sebagai bilangan real, anggota bilangan real. Akan dibuktikan yaitu pertama mempunyai sifat tertutup. M1 tambah M2 sama dengan A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D2 sama dengan A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2, D1 plus D2. Karena A1, A2 anggota bilangan real, maka A1 plus A2 merupakan anggota bilangan real. Karena B1, B2 anggota bilangan real, maka B1 plus B2 merupakan anggota bilangan real. Karena C1, C2 anggota bilangan real, maka C1 plus C2 anggota bilangan real. Karena D1, D2 anggota bilangan real, maka D1 plus D2 anggota bilangan real. Sehingga M1 plus M2 anggota bilangan real, di mana memiliki sifat tertutup terbukti. Yang kedua yaitu asosiatif. Akan dibuktikan dalam kurung M1 plus M2 tutup kurung plus M3 sama dengan dalam kurung A1 B1 C1 D1 ditambah A2 B2 C2 D2 tutup kurung ditambah A3 B3 C3 D3 yang menghasilkan A1 tambah A2 tambah A3 B1 tambah B2 tambah B3 C1 tambah C2 tambah C3 D1 tambah D2 tambah D3. Lalu selanjutnya untuk operasi M1 tambah dalam kurung M2 ditambah M3 tutup kurung, yaitu A1 B1 C1 D1 ditambah dalam kurung A2 B2 C2 D2 ditambah A3 B3 C3 D3, yaitu menghasilkan matriks A1 tambah A2 tambah A3, B1 tambah B2 tambah B3, C1 tambah C2 tambah C3, D1 tambah D2 tambah D3. Dari operasi di atas, sehingga M1 tambah M2 tambah M3 sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 terbukti matriks tersebut memiliki sifat asosiatif. Yang ketiga yaitu terdapat unsur identitas.
Misalkan M sama dengan matriks A, B, C, D dan unsur identitasnya yaitu 0, 0, 0, 0 akan ditunjukkan M ditambah unsur identitas sama dengan unsur identitas ditambah M sama dengan M. Operasi pertama, M ditambah identitas sama dengan A, B, C, D ditambah matriks tambah identitas 0, 0, 0, 0 sama dengan AB, matriks A, B, C, D. Selanjutnya operasi kedua, identitas ditambah M sama dengan 0, 0, 0, 0 ditambah matriks A, B, C, D sama dengan A, B, C, D. Sehingga dapat disimpulkan M tambah identitas sama dengan identitas tambah M sama dengan M. Terbukti bahwa matriks tersebut memiliki unsur identitas. Lalu yang keempat selanjutnya memiliki inverse. Misalkan M sama dengan matriks A, B, C, D, lalu M inverse-nya sama dengan min A, min B, min C, min D. Akan ditunjukkan M ditambah M inverse sama dengan M inverse tambah M yang akan menghasilkan unsur identitas. Lalu tinggal dioperasikan M ditambah M inverse sama dengan matriks A, B, C, D ditambah matriks min A, min B, min C, min D sama dengan 0. Lalu selanjutnya M inverse ditambah M sama dengan min A, min B, min C, min D ditambah A, B, C, D sama dengan matriks 0. Karena M ditambah M inverse sama dengan M inverse ditambah M sama dengan identitas, maka terbukti matriks A, B, C, D memiliki inverse. Jadi, matriks 2 kali 2 terhadap operasi penjumlahan merupakan grup. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 yang dimana misalkan G sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5 adalah himpunan dari Z6, tunjukkan bahwa G adalah suatu grup abelian terhadap G operasi penjumlahan. Yang dimana penyelesaiannya dengan menggunakan tabel daftar Cayley, G sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5 terhadap G penjumlahan, yaitu dapat dibuat tabelnya seperti pada di gambar. Selanjutnya dari tabel akan ditunjukkan bahwa G sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5 merupakan grup abelian. Lalu pertama-tama kita tunjukkan dari sifat tertutup. Ambil sembarang nilai G, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 anggota G, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5, 1 tambah 5 sama dengan 0 dari tabel. Karena hasilnya 0,3, 4,5 anggota G, maka tertutup terhadap G. Selanjutnya, asosiatif. Ambil sebarang nilai G, misal A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Yaitu A ditambah B tambah C sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Yang kedua, A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan 2 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Angka-angka ini merupakan bisa didapat dari tabel yang sudah kita buat tadi. Sehingga dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A plus dalam kurung B plus C, maka G asosiatif. Yang ketiga, terdapat unsur identitas elemen E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Ambil sebarang nilai G, misalkan 0 anggota G, 0 tambah E sama dengan E tambah 0 sama dengan 0. Misalkan 1 anggota G, 1 tambah E tambah 1 sama dengan 1. 2
anggota G, 2 tambah E tambah 2 sama dengan 2. Lalu 3 anggota G, 3 tambah E sama dengan E tambah 3 sama dengan 3. 4 anggota G, 4 tambah E sama dengan E tambah 4 sama dengan 4. Lalu 5 anggota G, 5 tambah E sama dengan E tambah 5 sama dengan 5. Maka dari bukti di atas G terdapat unsur identitas. Selanjutnya ada unsur kebalikan atau inverse. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 0 anggota G, pilih 0 anggota G sehingga 0 tambah 0 sama dengan 0 sama dengan E, maka 0 pangkat min 1 sama dengan 0. Ambil sebarang nilai G, misalkan 1 anggota G, pilih 5 anggota G sehingga 1 tambah 5 sama dengan 0 sama dengan E, maka 1 inverse sama dengan 5. Misalkan 2 anggota G, pilih 4 anggota G sehingga 2 tambah 4 sama dengan 0 sama dengan E, maka 2 inverse sama dengan 4. Lalu selanjutnya, misal 3 anggota G, pilih 3 anggota G sehingga 3 tambah 3 sama dengan 0 sama dengan E, maka 3 inverse sama dengan 3. Misal 4 anggota G, pilih 2 anggota G sehingga 4 tambah 2 sama dengan 0 sama dengan E, maka 4 inverse sama dengan 2. Misal 5 anggota G, pilih 1 anggota G sehingga 5 tambah 1 sama dengan 0 sama dengan E, maka 5 inverse sama dengan 1. Maka G ada unsur balikan atau inverse. Yang kelima, yaitu sifat komutatif. Ambil sebarang nilai G, misalkan 1 dan 5 anggota G, 1 tambah 5 sama dengan 0, 5 tambah 1 sama dengan 0, sehingga 1 tambah 5 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 0. Karena G 0,1, 2, 3, 4, 5 memenuhi semua sifat grup abelian, maka G adalah grup abelian. Lalu selanjutnya nomor 4. Buktikan G, operasi biner bintang, suatu grup komutatif untuk setiap A, B anggota G berlaku A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Penyelesaiannya, untuk operasi pertama, ambil A, B anggota G, perhatikan A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. AB, lalu kita jabarkan menjadi AB dikali AB sama dengan AA dikali BB. Lalu AB dikali A dalam kurung B kali B inverse sama dengan A kali A kali B dalam kurung B kali B inverse. AB kali A sama dengan, kita coret B kali B min 1, kita coret menjadi AB kali A sama dengan A dikali B. Lalu kita jabarkan A pangkat min 1 dikali A dikali B kali A sama dengan A pangkat min 1 dikali A dikali B. Lalu E dikali B kali A sama dengan E dikali A dikali B sama dengan BA sama dengan AB. Operasi kedua, ambil A, B anggota G, A bintang B pangkat 2 sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat akan ditunjukkan AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. AB kuadrat sama dengan, bisa kita jabarkan AB dikali AB sama dengan A dikali dalam kurung B kali A tutup kurung kali B sama dengan A dikali dalam kurung A kali B tutup kurung kali B sama dengan dalam kurung A kali A dikali dalam kurung B kali B sama dengan A kuadrat B kuadrat, diperoleh AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dari pembuktian 1 dan 2 diperoleh bahwa untuk setiap A, B anggota G berlaku
A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat terbukti. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 5, yang soalnya tentukan order grup berikut. Yang pertama, Z6, operasi penjumlahan. B, Z, terhadap operasi penjumlahan. C, himpunan min 1,1 terhadap operasi perkalian. Penyelesaiannya yang pertama yaitu ada Z6 di koma terhadap operasi penjumlahan, yaitu bisa diketahui anggota Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang memiliki order grup sama dengan 6 dengan elemen identitasnya yaitu 0. Yang pertama 0 pangkat 1 sama dengan 0, maka order dari 0 ada sama dengan 1. Yang kedua 1 pangkat 6 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0, maka order 1 sama dengan 6. Yang kedua 2 pangkat 3 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 0, maka order 2 sama dengan 3. Selanjutnya order 3 sama dengan 2, order 4 sama dengan 3, order 5 sama dengan 6. Lalu untuk soal yang berikutnya, B sama dengan Z terhadap operasi penjumlahan. Karena untuk setiap A anggota Z, A tidak sama dengan 0, maka A pangkat N tidak sama dengan 0, karena 0 identitas terhadap penjumlahan di Z. Jika A pangkat N tidak sama dengan 0, maka order dari A sama dengan tak terhingga. Sedangkan untuk order dari 0 sama dengan 1, karena 0 pangkat 1 sama dengan 0. Jadi pada grup Z terhadap penjumlahan tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder finite. Lalu yang ketiga yaitu himpunan min 1,1 terhadap perkalian. Order dari himpunan min 1,1 sama dengan 2. Elemennya sama dengan 1 karena terhadap perkalian. Itu selanjutnya order dari anggota min 1 sama dengan min 1 pangkat 2, yaitu sama dengan 1. Maka order dari min 1 sama dengan 2. Selanjutnya order dari 1 sama dengan 1 pangkat 1 sama dengan 1, maka ordernya sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.